Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahma dari kelas B Akuntansi Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang beberapa pertanyaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, apa kaitan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan jurusan manajemen? Jadi, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan itu dipelajari di perguruan tinggi yang adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air yang dibangun dari kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri mahasiswa sebagai calon masa depan bangsa Indonesia. Sebagai calon masa depan bangsa Indonesia, para mahasiswa ini diharapkan dapat menguasai berbagai bidang ilmu sesuai minat dan kemampuannya masing-masing. Misalnya, manajemen. Dan selain menguasai ilmu manajemen, mahasiswa juga dituntut memiliki kepribadian yang baik dan berwawasan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan kepada mahasiswa dalam kaitannya dengan pengembangan nilai, sikap, dan kepribadiannya. Seorang mahasiswa merupakan seseorang yang telah memiliki pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang telah diperolehnya, maka mahasiswa dapat dikatakan memiliki pengetahuan yang luas. Jika mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas, maka akan semakin banyak godaan yang didapatnya untuk menyalahgunakan ilmu yang telah ia peroleh. Misalnya, seorang mahasiswa manajemen yang telah lulus dan sukses menjadi entrepreneur yang berguna bagi masyarakat dan membanggakan negara, justru malah membuat usaha yang membahayakan atau merugikan masyarakat dan negara. Misalnya, membuat produk yang menggunakan bahan baku berbahaya atau zat berbahaya. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa manajemen atau mahasiswa lainnya memiliki jiwa kebangsaan yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Target saya setelah mempelajari pendidikan anti korupsi atau upaya pemberantasan korupsi, saya diharapkan saya memahami tentang dampak korupsi, apa yang menjadi penyebab korupsi, apa itu korupsi, bahaya korupsi, kasus-kasus korupsi yang banyak merugikan negara, dan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Dan diharapkan setelah mempelajari korupsi, saya dan generasi kami bisa menghindari perilaku korupsi dan bisa mengurangi korupsi yang ada di Indonesia. Jadi upaya pemberantasan korupsi itu ada 3, upaya preventif, upaya detektif, dan upaya represif. Saya sebagai mahasiswa bisa mencegah korupsi yaitu dengan upaya preventif. Upaya preventif itu sendiri adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya korupsi. Jadi misalnya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat atau mungkin saat ini bisa menyampaikan melalui video yang diupload di internet. Kita membagikan tentang bahaya korupsi itu sendiri. Mungkin itu salah satu cara atau target saya ke depannya setelah mempelajari korupsi. Ada banyak masalah keberagaman di Indonesia. Misalnya dari suku, dari ras, antar golongan, agama, dan bahasa. Jadi saya mengambil salah satu yaitu keberagaman agama. Konflik antar agama merupakan konflik yang dapat ditimbulkan akibat dari perbedaan keyakinan yang tidak bisa disiasati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di Indonesia, kebebasan dalam menganut keyakinan atau kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Kebebasan dalam memeluk agama telah diatur secara jelas dan tidak ada satu pihak pun yang dapat ikut campur di dalamnya. Pemerintah telah mengakui
6 agama sebagai agama resmi yang bisa dianut oleh para pemeluknya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di antara banyaknya konflik agama di Indonesia, saya mengambil konflik Aceh yang terjadi antara agama Islam dan Kristen. Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberi hak istimewa untuk dapat menjalankan hukum syariat Islam. Hal ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk melerai keinginan masyarakat di sana yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia dan mendirikan negara khilafah. Oleh karena itu, Aceh diberi gelar Nanggoreah Aceh Darussalam. Dan konflik antar agama pernah terjadi tanggal 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Indonesia. Awal konflik ini terjadi karena maraknya pendirian rumah ibadah gereja yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah, yaitu atas izin pendirian gereja hanya dikeluarkan untuk 5 unit yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Serangan ini mengakibatkan 1 gereja dibakar, 1 orang tewas, dan 4 orang luka-luka. Serangan tersebut melibatkan lebih kurang 600 orang. Jadi awalnya konflik agama di Aceh ini diawali dengan demonstrasi umat Islam yang menuntut pemerintah untuk membongkar sejumlah gereja Kristen yang berdiri di Aceh. Namun akhirnya konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik, serta kerukunan antar umat beragama di Aceh tetap terpelihara hingga kini. Jadi meskipun Indonesia dikenal dengan keberagaman, konflik di Indonesia cukup sering terjadi. Kita sebagai warga negara yang baik harus bisa mentoleransi, menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Ingatlah semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap bersatu. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memahami eksistensi bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan batas-batas wilayah sebagaimana yang terdapat dalam Deklarasi Juanda. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara melakukan aktivitas yang tidak mengancam integritas negara Indonesia, misalnya upaya penyelundupan hasil-hasil potensi alam kita ke negara lain seperti illegal fishing, keikutsertaan masyarakat dalam menjaga aktivitas yang dapat merugikan kepentingan umum, telah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam mewujudkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelembagaan pengenalan terhadap eksistensi wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal, atau internet media massa lainnya. Misalnya melalui pendidikan formal, yaitu di perkuliahan ada pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Dari mata kuliah tersebut kita mempelajari tentang wawasan Nusantara, khususnya wawasan Nusantara. Yang kedua, dengan pendidikan informal. Sosialisasi pemahaman tentang wawasan Nusantara juga dapat dilakukan dengan pendidikan non-formal, di mana masyarakat diikut sertakan dalam diklat tentang wawasan Nusantara dengan tujuan agar semua komponen warga negara Indonesia mengetahui batas-batas wilayah laut, batas-batas wilayah darat Indonesia, dan Indonesia merupakan negara kepulauan. Adanya kesadaran pemahaman wawasan Nusantara dapat menghilangkan rasa kedaerahan yang sering muncul dalam diri kita. Oleh karena itu, setelah kita mengenal bahwa seluruh wilayah yang ada di Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh yang akan dapat memperkokoh semangat nasionalisme dalam diri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang ketiga, melalui media sosial, melalui media massa atau media informasi seperti Google dan yang lainnya, untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh rakyat Indonesia yang tersebar dalam 34 provinsi. Dapat dilakukan melalui media massa atau elektronik atau internet. Itu sangat mendukung mensosialisasikan wawasan Nusantara kepada seluruh warga Indonesia. Melalui media kita dapat memperkenalkan secara langsung eksistensi negara kita. Namun upaya ini belum merata di seluruh daerah di Indonesia karena ada beberapa tempat terpencil yang belum ada akses untuk itu. Untuk itu, pemerintah diharapkan juga memfasilitasi daerah-daerah yang belum memiliki akses tersebut agar semua masyarakat Indonesia tahu negara Indonesia merupakan negara kepulauan, agar mereka mampu memahami tentang wawasan Nusantara. Bagaimana hubungan negara dengan warga negara? Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan atau kaitan dengan negara. Hubungan warga negara dan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban kepada negara, dan negara memiliki hak dan kewajiban kepada warga negara. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak pembela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Untuk rincian pasal-pasal hak warga negara, yaitu dalam pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama di depan hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, pada pasal 27 ayat 2 yang menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan yang berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dengan pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.